Sebuah terompet berbunyi. Bumi besar di kejauhan bergetar, warna merah cerah bersemi, langit dan bumi berubah menjadi warna darah. Jelas bahwa suatu kelainan terjadi lebih jauh, bahkan hal-hal yang lebih mengerikan terjadi. Medan perang terlalu besar, terbagi menjadi banyak wilayah. Jelas ada fluktuasi energi yang terlalu kuat ke arah itu, menarik perhatian semua orang. Hong! Kemudian, cahaya berdarah yang meluap dari surga melonjak, menghancurkan kubah langit. Itu terlalu mengejutkan, waktu itu sendiri tampaknya terputus di sana. Formasi besar yang ekstrim telah diaktifkan. Banyak makhluk asing berteriak. Bahkan Si Hao dan yang lainnya dapat mendengar sorak-sorai langit yang bergetar dari tempat ini, ekspresi mereka sangat berubah, merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Bagus, formasi ini benar-benar selesai? Haha, makhluk yang dikelilingi oleh cincin ilahi emas itu tertawa keras, membuat langit dan bumi bergemuruh dengan suara berisik. Dunia terbakar, simbol-simbol dao besar di mana-mana, muncul dari permukaan tanah di kejauhan, memanjang ke arah langit. Pihak asing tengah melaksanakan proyek besar di sini, meletakkan formasi di sini untuk menjungkir balikan jurang hitam, mencoba menghancurkannya sehingga makhluk abadi dapat menyeberang. Jika tidak, dengan jurang hitam di sini, tidak ada cara bagi makhluk abadi untuk memasuki sisi ini. Hong! Cahaya berdarah menutupi matahari, menyerang bintang-bintang di kubah langit di atas. Bintang-bintang besar hancur satu demi satu, orang bisa melihat betapa mengerikannya formasi besar ini. Simbol berubah menjadi badai, membentuk ribuan hingga puluhan ribu sosok binatang purba. Ini adalah 10.000 roh yang menyerbu ke jurang hitam. Bisakah mereka berhasil? Bahkan jika mereka hanya menerobos sedikit, membiarkan satu makhluk abadi dari pihakku lewat, itu masih cukup untuk menerobos Imperial Pass. Makhluk asing sedang berdoa. Boom! Jurang hitam bergetar. Langit yang mencapai cahaya berdarah masuk ke dalam, menunjukkan sejumlah kegunaan seperti yang diharapkan. Bagus! Beberapa sosok hebat dari pihak asing meraung. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dunia melepaskan suara gemuruh seperti aliran deras pegunungan. Semua cahaya darah meredup, formasi besar yang ekstrim di tanah mulai pecah, lalu meledak dengan suara dentuman. Momen ini, tidak diragukan lagi merupakan bencana besar. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang kehilangan nyawa di area itu. Tidak! Para komandan asing meraung marah, karena spanduk formasi yang paling berharga hancur total, banyak material berharga juga terbang menuju Heaven Abyss, ditelan olehnya. Kembalilah! Mereka ingin merebut kembali benda-benda ini. Itu karena ada beberapa material yang terlalu berharga, berbagai jenis emas abadi. Itu diberikan oleh makhluk abadi, bagi makhluk yang tak tertandingi itu, semuanya adalah harta yang penting. Sayangnya, jurang hitam menelan semuanya, jadi tidak mungkin ia akan memuntahkannya kembali. Tidak bagus! Orang-orang itu berteriak. Baru saja, mereka mengoperasikan formasi besar, namun sekarang, Heaven Abyss bahkan mulai menelan mereka, hendak menyedot mereka. Tidak! Mereka berteriak keras. Heaven Abyss biasanya tidak akan menelan makhluk, setiap kali ia menunjukkan kekuatannya, ia hanya akan menargetkan makhluk abadi. Mengapa ia bahkan akan memusnahkan mereka hari ini? Sepertinya formasi itu masih ada gunanya, membuat jurang hitam menunjukkan kekuatannya, bahkan tidak membiarkan kita pergi. Seorang makhluk berbicara dengan putus asa. Seseorang mengambil tindakan dari sisi lain, bukan di padang pasir, tetapi dari batas cakrawala. Semua orang bisa merasakan dingin yang menyesakan bahkan dari jarak yang tak berujung. Sekarang, lupakan yang lain, bahkan para kultivator alam pelepasan diri menggigil dalam hati. Keberadaan yang abadi. Semua orang merasakan darah mereka membeku. Apakah jenis keberadaan itu akan mengambil tindakan? Seberkas cahaya hitam menyerbu, ingin memasuki medan perang, terlebih lagi memasuki jurang surga untuk merebut emas abadi, menyelamatkan para komandan itu. Namun, tepat pada saat ini, jurang surga bersinar, melampaui masa lalu. Bintang-bintang besar berputar-putar di dalam satu demi satu, seberkas kekacauan purba yang tak terhitung jumlahnya bahkan lebih turun. Ada sejumlah besar cahaya abadi yang bersinar cemerlang. Seberkas cahaya hitam yang menyerbu tidak dapat mendekati siapapun sama sekali, juga tidak dapat merebut kembali emas abadi. Itu langsung ditelan oleh jurang surga. Selain itu, tepat pada saat ini, di batas cakrawala, raungan marah terdengar, membuat bahkan jiwa para kultivator alam pelepasan diri bergetar.
mereka merasa seolah-olah mereka jatuh ke kedalaman dunia bawah. Di kejauhan, sebuah tombak pendek terbang, hitam pekat seperti tinta. Ia langsung memasuki jurang, tersedot, lalu menghilang tanpa jejak, tidak keluar lagi. Ya Tuhan, itu adalah senjata abadi, tetapi direbut dengan paksa. Semua orang tercengang. Di batas cakrawala, raungan marah mengguncang kubah langit. Makhluk itu jelas sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu, sehingga menarik diri dan pergi. Itu adalah senjata keberadaan abadi kuno, dia baru saja, dia mengambil tindakan, tetapi kehilangan tombak perang itu. Seseorang dari pihak asing berkata dengan suara gemetar, sangat takut dan ngeri. Semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka melihat ke arah jurang hitam. Apa sebenarnya yang ada di kedalamannya? Bahkan makhluk abadi tidak berani mendekat, bahkan serangan lintas alam yang mengakibatkan senjata direbut. Setelah suara itu, medan perang tiba-tiba memasuki masa hening sejenak. Kedua pasukan mundur, tidak bertarung lagi. Itu karena apa yang baru saja terjadi terlalu mengejutkan, makhluk abadi bahkan mengambil tindakan, tetapi tetap kalah pada akhirnya, senjata hilang. Pada saat ini, di atas kubah langit tidak ada yang bisa melihat ke belakang, ada lebih dari 10 sosok yang saling berhadapan, masing-masing duduk di satu sisi. Di satu sisi ada Meng Tianzeng dan dua tetua lainnya, di tangan mereka kain pembungkus mayat Raja Abadi, diagram 10 alam, tungku 9 Phoenix, tanduk naga sejati, dan senjata abadi lainnya. Di kubah bintang, cahaya bintang berputar-putar, sangat menyilaukan. Ada 12 tetua asing yang duduk di sisi lain ruang berbintang, sosok mereka semua kabur, aura menakutkan, jelas tidak lebih lemah dari tetua agung Meng Tianzeng. Ini membentuk kontras yang kuat, Imperial Pass hanya memiliki 3 orang, sementara pihak lain secara langsung memiliki 12 orang yang pindah. Tak satu pun dari 12 tetua asing memegang artefak abadi, atau mereka akan dihisap oleh jurang hitam, sebaliknya hanya membawa artefak abadi kantung surga dan bumi. Itu dalam kondisi sempurna, sebelumnya milik 9 surga, tetapi disita saat itu, jatuh ke pihak asing. Beberapa tahun yang lalu, kantung surga dan bumi bahkan lebih bentrok dengan diagram Ten Realms. Selain itu, di tangan mereka, ada 2 senjata abadi yang rusak. Kedua belah pihak tidak bertarung, tetapi jenis konfrontasi ini bahkan lebih menakutkan daripada membunuh. Begitu mereka mengambil tindakan, itu pasti akan mengguncang bumi, mungkin segera memutuskan hidup dan mati. Ada pembunuhan besar yang dilakukan di padang pasir, namun di kubah langit di atas, ada sosok yang lebih menakutkan yang saling menentang dengan kekerasan yang sama. Ayo pergi, ini masih belum waktunya. Pada akhirnya, para tetua asing bangkit, tindakan mereka hati-hati, dan kemudian mundur, dengan cepat menghilang. Jalannya terlalu sulit, aku punya firasat bahwa masa sulit sudah dekat. Tetua Agung Meng Tianzeng menghela napas pelan. Di padang pasir, seorang pemuda berambut perak ditemukan dan dibawa ke suatu daerah untuk menghadapi Huang. Orang ini adalah Wu Feng, seseorang yang dikenal sebagai Raja Surgawi. Wu Feng, aku tidak pernah menyangka kau juga datang. Tolong sampaikan salamku kepada makhluk abadi kuno di tempatku. Di langit, seorang ahli alam pelepasan diri yang hebat berbicara dengan sangat sopan. Itu karena Wu Feng sebelumnya telah menerima petunjuk dari keberadaan yang tidak pernah mati, melihat sosok-sosok yang tak tertandingi itu. Ini adalah seorang pemuda, rambutnya yang panjang dan berwarna perak jatuh ke pinggangnya. Sosoknya tinggi dan tegap, tampan dan luar biasa. Ada beberapa pola perak misterius di dahinya. Di luar tubuhnya, cahaya perak berdenyut, membentuk lingkaran api yang besar, membuatnya tampak seperti dewa yang tak tertandingi, seolah-olah dia penuh dengan aura yang tidak pernah mati. Ini persisnya bela diri Raja Surgawi. Seberapa luas sisi asing itu? Itu agung tanpa akhir, makhluk-makhluknya bahkan lebih tak terhitung jumlahnya. Untuk menduduki peringkat keempat di antara klan Raja Dunia saat ini, dia pasti bisa disebut sangat kuat di antara rekan-rekannya. Untuk diberikan gelar Raja Surgawi, menerima petunjuk dari keberadaan yang tidak pernah mati, dia benar-benar murid yang patut diperhatikan. Bagi seorang pemuda, ini benar-benar kemuliaan yang tak tertandingi. Yang terhormat, saat ini, saya khawatir saya tidak dapat membunuh Huang, saya datang dengan masalah penting. Kata Wu Feng. Dia benar-benar cukup heroik, rambut peraknya cemerlang, terlebih lagi mengenakan baju besi perak yang berkilauan dengan cahaya. Seluruh keberadaannya cemerlang seperti matahari perak. Orang ini, kemanapun dia pergi, pasti tidak akan diabaikan, sungguh luar biasa. Banyak orang memandang ke arahnya, bahkan orang-orang dari pihak 9 surga tidak terkecuali. Ada beberapa yang marah,
merasa dia terlalu sombong. Apa maksudnya dia tidak bisa membunuh Huang sekarang? Jangan bilang dia merasa bisa membunuhnya. Apa yang kalian punya? Anlan, Shu Tuo, dua leluhur kuno menulis dekret untukku serahkan kepada tuanku, minta dia membukanya di padang pasir. Sementara itu, tuanku menyerahkannya kepadaku. Kata Raja Surgawi. Tuan yang dia bicarakan adalah keberadaan abadi kuno. Ketika mereka yang ada di sekitarnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kau membawa dekret ke sini. Bahkan tokoh-tokoh besar asing tergerak, bahkan mereka tidak tahu tentang ini. Itu benar. Raja Surgawi mengangguk dan berkata, berdasarkan kecurigaanku, sudah waktunya. Aku akan meminta dekret. Semua orang mundur, memberinya jalan. Cahaya berkelap-kelip. Sebuah altar muncul di sini. Altar itu sangat misterius dan kuno, diukir dari tengkorak. Altar itu sudah ada sejak lama. Tangan Wu Feng bersinar. Sebuah dekret emas tiba-tiba muncul di tangannya. Dia berlutut, sangat saleh, meletakkannya di altar dan kemudian dengan cepat mundur. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, gelombang aura yang tak terlukiskan menutupi dunia. Bahkan di surga di atas, Tetua Agung Meng Tianzheng dan yang lainnya yang memegang senjata abadi terguncang, memperlihatkan ekspresi serius. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, ini adalah. Di padang pasir, altar yang diukir dari tengkorak melepaskan cahaya aneh, melepaskan energi esensi misterius ke dekret tersebut. Dekret emas segera berkembang dengan lebih cemerlang, dan kemudian dinyalakan. Padang pasir bergetar, dunia di luar Imperial Pass bergetar. Dekret emas terbakar, karakter kuno muncul satu demi satu, terbang menuju Heaven Abyss. Selain itu, ada dua suara besar, seolah-olah dua makhluk yang tak tertandingi sedang menginterogasi jurang hitam. Surga, ini adalah Anlan, Shu Tuo, apakah kedua leluhur kuno berkomunikasi dengan jurang hitam? Adegan ini membuat semua orang tercengang, merasa terkejut dari lubuk hati mereka yang terdalam. Kedua leluhur kuno asing itu berkomunikasi dengan jurang langit. Di tanah, tengkorak itu setinggi 3 jang, hitam pekat seperti tinta, rongga matanya dan lubang lainnya melepaskan energi esensi, berubah menjadi api misterius. Api ini terus-menerus membakar dekret emas, membuatnya semakin cemerlang. Tunggu, bagaimana mungkin tengkorak itu memiliki untaian energi dao abadi? Di sisi 9 langit, banyak orang merasa khawatir. Tengkorak itu jelas memiliki latar belakang yang luar biasa, namun disempurnakan menjadi altar oleh yang lain. Namun, tengkorak itu membawa lebih banyak energi aneh, seolah-olah telah terkorosi. Tengkorak itu mengalir dengan kekuatan misterius, menyemburkan api ilahi dari 7 lubangnya, sangat menakutkan dan mencengangkan. Semua orang tahu bahwa begitu jenis api ini bersentuhan dengan mereka, mereka pasti akan langsung terbakar menjadi abu. Itu karena mereka dapat melihat bahwa bahkan ruang di dekatnya pun terbakar, menyerap kekuatan rahasia dari kosmos yang agung, segala sesuatu yang diciptakan oleh tengkorak hitam itu. Sementara itu, inilah tepatnya alasan mengapa suhu api begitu mengerikan, mampu membakar lembaran emas, membuat simbol-simbol di atasnya bergegas menuju jurang surga. Di dalam jurang surga, simbol-simbol emas muncul satu demi satu, terukir di sana, mengeluarkan suara keras. Seolah-olah 3.000 biksu kuno sedang melantunkan mantra, seolah-olah 3.000 penguasa iblis sedang berteriak, pemandangan itu terlalu mengejutkan. Terlalu mengerikan, suara ini membawa martabat yang tak tertandingi, mencaci maki jurang surga, seolah-olah mencoba menegosiasikan semacam karma besar dengannya. Semua orang menjadi ngeri. Anlan, Shu Tuo, seberapa menantang surga kedua leluhur kuno itu? Mereka secara tak terduga bisa seperti ini, satu dekret mampu mencapai ini. Pada saat ini, makhluk-makhluk asing itu berlutut, tanpa sadar merasakan semacam perbudakan dari dalam jiwa mereka. Mereka bersujud di sini, bersujud dalam penyembahan. Di sisi 9 surga 10 bumi, bahkan jika mereka tidak mau, masih ada beberapa orang yang lututnya lemas, jiwa mereka gemetar, berlutut. Ini adalah jenis tekanan yang mirip dengan binatang muda yang melihat raja binatang, rasa takut bawaan yang membuat mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Tidak. Ada seseorang yang meraung marah, jelas tidak mau menundukkan kepalanya, berlutut. Seteguk darah esensi menyembur keluar dari mulutnya, tubuhnya menjulang tinggi di tempatnya. Namun, tubuh mereka mengkhianati mereka, memaksa mereka untuk bersujud. Kaki mereka perlahan menekuk, menolak untuk mematuhi pikiran mereka. Tubuh manusia itu misterius,
dagingnya mengandung harta karun. Akan tetapi, potensi jenis ini, kekuatan yang tak terukur ini, terkadang, gerbang yang tertutup di dalam tubuh akan selalu dipicu oleh kekuatan eksternal, menghasilkan berbagai tindakan yang tidak disengaja. Jelas bahwa simbol dekrit emas ini ditulis oleh dua ahli yang tak tertandingi. Mereka sangat memahami misteri tubuh fisik. Itulah sebabnya ketika dekrit ajaib itu pergi, itu memengaruhi semua roh. Sebuah diagram kuno menyegel surga, terbentang bersama angin, kekuatan abadi menyelimuti udara. Tetua Agung Meng Tianzeng tiba, di tangannya diagram 10 alam. Itu melayang di atas, menghentikan kekuatan dekrit ajaib, melindungi semua orang dari sisi 9 surga. Pada saat ini, semua orang melepaskan napas lega, menyeka darah di sudut bibir mereka. Pada akhirnya, mereka masih tidak berlutut, atau bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti ini? Pada saat yang sama, seorang tetua muncul dari sisi asing, di tangannya kantong surga dan bumi. Ia melepaskan 10.000 helai cahaya, melindungi pihak mereka, takut bahwa tetua agung akan tiba-tiba bertindak ganas. Semua makhluk menjadi diam sejenak, menahan napas, mengamati dengan saksama situasi dengan altar tengkorak hitam dan jurang surga. Dekrit emas itu terbakar habis, hanya sedikit abu yang tersisa. Beberapa ribu simbol terbang ke langit, memasuki jurang. Suara dao bergemuruh, membelah kubah langit. Orang bisa samar-samar melihat bahwa tampaknya ada dua sosok emas samar yang muncul. Mereka menunjuk ke arah batas jurang, melepaskan suara yang paling kuat. Mereka sedang mendiskusikan karma dengan jurang surga. Bahkan tetua agung tercengang, merasakan gelombang dingin. Anlan dan Shutuo dari pihak asing terlalu menakutkan. Mereka benar-benar mampu mencapai ini. Namun, ketika mereka memikirkannya lebih lanjut, mereka hanya bisa mengeluarkan desahan ringan. Seberapa mengerikankah kedua keberadaan besar itu? Mereka sama sekali bukan pembudidaya era besar ini, melainkan berasal dari sejarah kuno peradaban terakhir. Saat itu, Anlan dan Shutuo telah bertarung melawan dewa sejati, bersaing dengan makhluk tak tertandingi di pihak 9 surga 10 bumi, dan pada akhirnya, mereka menang. Seberapa mengerikankah hal ini? Anlan, Shutuo, dan yang lainnya telah hidup dalam waktu yang sangat lama, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti di era mana mereka muncul. Mereka sebelumnya bertarung dengan Raja Abadi tanpa akhir dan Raja Abadi 6 reinkarnasi Dao. Meskipun ini karena berbagai alasan, kedua Raja Abadi itu tidak lebih lemah dari siapapun. Itu hanya karena mereka tidak memiliki cukup bala bantuan. Namun, terlepas dari itu, mereka tetap dikalahkan pada akhirnya. Orang-orang yang tertawa terakhir masih Anlan, Shutuo dan yang lainnya dari pihak asing. Sekarang, justru dua ahli hebat yang muncul. Seseorang membawa dekrit ajaib, memperlihatkan kekuatan yang tak tertandingi. Jurang surga memperlihatkan reaksi, terlebih lagi reaksi yang sangat kuat. Gelombang energi esensi putih dilepaskan, sangat murni dan suci, mengalir ke jurang surga, energinya melonjak melalui dunia ini. Rantai merah tua muncul satu demi satu, seolah-olah mereka adalah pedang abadi yang berdarah. Mereka bergegas keluar dari kabut putih, langsung menebas ke arah simbol emas yang muncul dari dekrit ajaib. Pada saat itu, suara-suara itu memekakan telinga, seolah-olah pedang dao berteriak, seolah-olah ada besi ilahi yang beradu, sangat menakutkan. Jiwa semua orang bahkan gemetar sebagai tanggapan, seolah-olah mereka akan hancur berantakan. Sebagian dari karakter kuno emas hancur. Sebuah suara besar terdengar, seolah-olah itu sangat marah. Ini mewakili niat membunuh dari dua leluhur kuno, yang akan menelan jurang surga. Hanya saja, ini tetaplah sebuah dekrit pada akhirnya, dan bukan tubuh dao, juga bukan kesadaran ilahi, apalagi tubuh sejati, kekuatannya sangat terbatas. Akibatnya, ia tidak dapat menghentikan kekuatan mengerikan jurang surga. Rantai tatanan ilahi merah tua menyebar, melepaskan suara hualala, seolah-olah penghakiman turun dari surga di atas. Garis demi garis rantai merah tua melesat menembus simbol-simbol emas satu demi satu. Pada akhirnya, di bawah suara peu-peu, semua simbol diledakkan, dekrit itu menghilang. Penatua Agung, barusan, apa arti suara-suara yang terdengar dari dekrit emas itu? Si Hao tiba di sisi Meng Tianzeng, bertanya dengan suara lembut. Di sekitarnya, mereka yang mampu mendekati sisi Penatua Agung juga mengungkapkan ekspresi serius, ingin tahu jawabannya. Seperti yang kalian semua duga, mereka bertanya, menegur surga, melaksanakan risalah karma. Penatua Agung berkata dengan ekspresi serius. Energi dingin muncul dari punggung semua orang. Memikirkan sesuatu adalah satu hal,
dan hal lain lagi jika itu benar-benar dikonfirmasi. Mereka yang berani menegur Heaven Abyss, mencaci makinya dengan keras, seberapa mendominasi dan menantang surga ini? Meskipun dekret emas telah dihapus, mereka dapat melihat bahwa Anlan dan Shutuo tidak takut pada jurang ini. Kalau tidak, bagaimana mereka berani melakukan ini? Tentu saja, pasti ada beberapa alasan. Tubuh asli mereka tidak dapat mendekati tempat ini. Apa yang sebenarnya mereka katakan? Si Hao meminta petunjuk. Dia benar-benar ingin tahu apa isi dekret ajaib itu. Kenyataannya, pihak asing juga berdiskusi dengan tenang, bertanya kepada leluhur mereka, ingin tahu apa yang terjadi. Itu karena mereka bahkan tidak mengenali simbol-simbol pada dekret itu. Ini adalah karakter kuno khusus yang hanya bisa dipahami oleh makhluk tak tertandingi, sangat misterius. Aku juga tidak bisa memahaminya. Karakter-karakter itu sulit dikenali, hanya bisa mengenali beberapa kata secara samar, kira-kira menebak beberapa maksudnya. Tetua Agung menghela napas ringan. Pemanah dewa dari Imperial Pass berjalan mendekat, juga menunjukkan sikap hormat, dan kemudian meminta petunjuk Tetua Agung untuk membicarakannya dengan lebih rinci. Arti kasarnya adalah bahwa benda itu harus ditemukan. Selain itu, saudara-saudara Dao itu harus dibimbing kembali. Itulah sebabnya mereka harus memasuki celah itu. Tetua Agung berkata dengan tenang, ekspresinya sangat serius. Ini jelas masalah besar. Ketika mereka di sini mendengar kata-kata ini, semua tubuh mereka menjadi kaku, dan kemudian ekspresi mereka menjadi pucat. Informasi ini terlalu menakutkan, membuat mereka memikirkan terlalu banyak hal. Memasuki celah itu, ini tanpa diragukan lagi, berhasil melewati Heaven Abyss dan menyerbu Imperial Pass. Mereka harus menemukan benda itu, ini mungkin telah mengungkap rahasia besar yang luar biasa. Ini mungkin menyentuh mengapa pihak lain harus memasuki 9 surga, misteri mengenai mengapa mereka harus membantai jalan mereka ke dunia ini. Ini jelas merupakan masalah yang sangat besar. Semua orang mulai menggigil dalam hati. 9 surga 10 bumi, sebenarnya apa yang menarik mereka? Selain itu, Anlan dan Shutuo mengatakan bahwa mereka harus membimbing kembali beberapa saudara Dao, ini bahkan lebih mengerikan. Lupakan para ksatria agung, bahkan Tetua Agung sendiri merasa kulit kepalanya mati rasa. Di pihak Imperial Pass, ada orang asing? Selain itu, menurut apa yang dikatakan dekret, yang disebut saudara Dao pasti berada di level Anlan dan Shutuo, atau bagaimana mereka bisa disebut sebagai saudara? Sepotong informasi ini, hanya pikiran itu saja membuat seluruh tubuh seseorang menjadi sedingin es. Itu benar-benar mengerikan hingga ekstrim. Menggigil di sekujur tubuh karena ketakutan, benar-benar terguncang, ini adalah perasaan paling langsung si Hao. Namun, ketika semua orang berpikir serius tentang hal ini, mereka masih membawa keraguan. Jika ada makhluk setingkat ini, apakah mereka harus dibimbing kembali? Hanya satu telapak tangan dari mereka akan cukup untuk membalikan sisi mereka, langsung kembali. Pandu kembali. Tetua Agung berkata pada dirinya sendiri, penuh dengan keraguan. Tepat pada saat ini, tetua asing yang memegang kantong langit dan bumi berjalan mendekat. Dia dilindungi oleh untaian cahaya abadi yang tak berujung yang dihasilkan oleh artefak abadi, seolah-olah matahari yang menyala-nyala sedang mekar. Saya menyarankan kalian semua untuk menyerahkan benda itu secepat mungkin. Itulah permintaannya. Pada saat itu, pikiran si Hao dan yang lainnya sangat terguncang, tetapi mereka juga dipenuhi dengan harapan, ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari mulutnya. Apa sebenarnya benda ini? Benda itu milik kami, mengapa kami harus memberikannya kepada kalian semua? Tetua Agung berkata dengan tenang. Kenyataannya, dia juga tidak tahu benda apa itu, tetapi dia ingin mempelajarinya lebih lanjut, membutuhkan lebih banyak informasi dari mulut tokoh-tokoh penting asing itu. Kalau begitu tunggu saja untuk dibasmi sekali lagi. 9 surga 10 bumi akan dibasmi darahnya, kali ini, tidak ada sehelai rumput pun yang akan tumbuh. Tetua asing itu berkata dengan suara yang sangat dingin dan tegas. Dalam pertempuran kuno abadi, 9 surga menderita kekalahan besar, sudah dibantai sekali, seluruh era besar terkubur, hancur total. Sekarang, bahaya akan datang sekali lagi. Benda apa itu? Si Hao membuka mulutnya dan bertanya. Dia melihat ke arah Tetua Agung, ini tentu saja ikut bermain. Tetua Agung tidak mengatakan apa-apa, tidak menanggapi. Benda tua, apa yang kau inginkan? Di pihak 9 surga, ada beberapa jenderal perang yang pemarah yang tidak bisa menahan diri, berteriak keras. Tidak terkendali. Mata tetua itu melotot marah,
dua garis cahaya perak yang menyilaukan langsung melesat menembus langit dan bumi, menghancurkan orang itu di tempat. Mustahil untuk bertahan melawannya bahkan jika mereka mau. Makhluk tertinggi. Semua orang terguncang, merasakan dingin yang dalam di sekujur tubuh mereka. Itu hanya tatapan, namun itu membunuh seorang jenderal perang yang sangat kuat. Ini jelas merupakan makhluk tertinggi sejati. Pada saat ini, pemanah dewa menarik busurnya. Dengan suara puff, sebuah anak panah melesat keluar, langsung melesat menembus 4 ahli asing, membuat mereka semua meledak sampai mati. Ini jelas balas dendam, langsung dan tidak tersamar. Mata tetua asing itu dingin, cahaya perak muncul sekali lagi. Dia melihat ke arah pemanah dewa, niat membunuh menyebar seperti tsunami. Gelombang asap dan debu yang tak berujung melonjak dari padang pasir, mencapai entah berapa puluh ribu zhang tingginya. Ini tepatnya adalah kekuatan makhluk tertinggi. Gerakan acak apapun memiliki efek besar. Tetua Agung Meng Tianzeng mengeluarkan dengusan dingin, matanya seperti dua matahari. Cahaya keemasan bersinar, sama-sama memperlihatkan kekuatan, menghapus dua garis cahaya perak yang terbang di tempat itu. Terlebih lagi, ada banyak orang di sisi lain yang meledak, semuanya tidak berdiri terlalu jauh dari tetua yang memegang kantong langit dan bumi. Kamu berani memulai perang? Mata tetua itu sedingin es, ekspresinya dingin. Dia mengangkat kantong langit dan bumi. Aku takut kamu tidak berani. Pergi mintalah lebih banyak teman, kamu sendiri tidak cukup untuk menjadi lawanku. Tetua Agung berbicara di depan para pembudidaya dari dua alam, tetap sangat tenang. Meskipun mereka tidak memulai perang, jenis penghinaan dan nada acuh tak acuh ini sangat meningkatkan moral pihak 9 surga. Ini masih belum waktunya. Kepalamu pasti akan jatuh di masa depan. Tetua asing itu berkata dengan dingin. Meng Tianzeng tertawa dingin dan berkata, apakah makhluk abadi yang akan mengambil tindakan? Bagaimanapun, seseorang sepertimu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Kemudian, ekspresinya menjadi dingin. Aku melebih-lebihkanmu. Kamu sama sekali tidak tahu apa benda itu, namun kamu berani menuntutnya di depan wajahku? Kamu. Tetua dari sisi lain itu malu dan marah. Itu karena dia benar-benar tidak tahu apa itu, hanya mendengar tentang ini dari sedikit yang dia mengerti dari kata-kata leluhur kuno, dan itulah sebabnya dia berbicara, bertanya kepada 9 surga, ingin menggunakan ini untuk memahami situasinya. Mintalah seseorang yang tahu untuk berbicara kepadaku, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kata Tetua Agung. Tetua asing itu menenangkan dirinya sendiri. Dia tertawa dingin dan berkata, sekarang aku mengerti, kau juga tidak tahu apa itu. Kemudian, sosoknya melesat keluar, menghilang. Sementara itu, Tetua Agung juga menghilang. Semua orang tahu bahwa mereka tidak pergi, hanya saja mereka bersembunyi dalam kegelapan, terus berdiri melawan satu sama lain. Jika orang-orang di level mereka bertarung, maka efeknya akan terlalu besar, menyebabkan kematian tanpa akhir. Leluhur tua itu sudah pergi, jadi kita harus kembali juga setelah membunuh beberapa lagi. Seorang komandan asing berkata. Ada bola cahaya keemasan di sekitar tubuhnya yang mengelilinginya, sangat kuat dan ganas. Inilah orang yang menyuruh seseorang membawa Raja Surgawi bela diri Wu Feng. Wu Feng, pergi dan ambil kepala Huang itu. Pemuda berambut perak itu berjalan mendekat, penampilannya sangat tampan, dikenal sebagai salah satu dari 10 ahli Raja Surgawi Agung. Dia berada di peringkat keempat, memperoleh petunjuk dari makhluk abadi, kekuatan magisnya mendalam, kultivasinya mengerikan. Wu Feng melangkah maju. Dia langsung mengulurkan tangannya, menunjuk Si Hao. Medan perang itu luas, perang antara pasukan kedua kerajaan itu terganggu oleh dekret itu, berhenti sementara. Pada saat ini, Wu Feng berjalan maju, setara dengan melanjutkan pertempuran besar lagi. Kalian semua telah membunuh 10 raja oleh Huang, apakah kalian ingin menghapus penghinaan kalian? Menurut pendapatku, kalian semua akan menderita kekalahan yang lebih besar hari ini. Jadi kura-kura tua itu tidak bisa duduk diam lagi, menemukan bocah berbulu putih ini untuk mencoba mendapatkan kembali martabat pihak kalian? Dari sudut pandangku, itu sama sekali tidak berguna. Di pihak 9 surga, banyak orang mencemooh. Bunuh dia. Raja Surgawi bela diri tidak tertandingi. Sekelompok orang dari pihak asing berteriak keras. Hal ini khususnya terjadi pada generasi muda, yang berharap Huang segera dibunuh. Jika tidak, bahkan membiarkannya hidup sehari lebih lama akan membuat mereka merasa sedih. Akan tetapi, untuk membunuh Huang, seharusnya seseorang dari generasi muda yang berangkat,
Karena hanya dengan begitu mereka dapat terbebas dari ketegangan mereka, dianggap telah menghapus penghinaan atas kekalahan besar 10 Raja Muda, atau pikiran mereka akan selamanya berada di bawah bayang-bayang kekalahan. Si Hao tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung melangkah maju, ingin mencoba apa yang disebut Raja Surgawi ini. Itu benar-benar membuat orang gelisah. Senior Jin Tuo ingin aku memenggal kepalamu, sementara saudara Hiziming berkata bahwa kau adalah miliknya, bahwa jika kalian berdua bertemu lagi, dia ingin membunuhmu secara pribadi. Wu Feng berbicara. Baju zirah peraknya bersinar, seolah-olah dia mengenakan pakaian perang yang dimurnikan dari bintang-bintang yang ditenun, bermandikan kemegahan perak, sangat ilahi. Di pihak 9 surga, banyak kultivator muda segera menjadi marah, percaya bahwa Wu Feng terlalu sombong, sedikit tidak terkendali. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membunuh Si Hao? Kau merasa gelisah? Tidak perlu sama sekali. Hari ini, aku akan membunuhmu, dan kemudian aku akan membunuh Hiziming di masa depan, kata Si Hao. Identitas saudara Hi sangat luar biasa, baginya untuk memanggilmu dengan nama, menyatakan ini kepada semua orang adalah sesuatu yang bisa membuatmu merasa bangga. Bagaimana dengan ini? Aku akan bertukar beberapa gerakan denganmu. Jika kau tidak sekuat yang diharapkan, maka aku akan langsung mengambil risiko memprovokasi saudara Hi dan mengambil kepalamu sebagai gantinya, kata Wu Feng, mendesak maju. Kata-kata yang berani. Jangan melarikan diri saat itu dimulai sekarang. Di sisi 9 surga, banyak anak muda berteriak, masing-masing dari mereka berharap Si Hao membawa kembali kemenangan besar. Si Hao juga bergerak, sikapnya seperti naga atau harimau, maju dengan kuat. Dia tampak santai, dan juga sangat tenang, tidak seperti dia sedang bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Ketika dia mendekat, Si Hao melepaskan teriakan keras. Mati! Wu Feng meraung. Tangan kanannya berwarna putih keperakan, menghasilkan jejak bilah pedang surgawi, menebasnya ke arah Si Hao. Pada saat itu, seberkas cahaya bilah pedang seputih salju yang panjangnya puluhan ribu zang dihasilkan. Sementara itu, Si Hao menghasilkan jejak tinju, menghadapi cahaya bilah pedang ini secara langsung. Keduanya sangat langsung, segera diam-diam menggunakan metode yang kuat, memadatkan ribuan gerakan menjadi satu, keduanya ingin segera melenyapkan lawan mereka. Si Hao meledakkan energi bilah pedang yang tak terbatas itu dengan satu tinju, dan kemudian menghantam bersama dengan bilah telapak tangan Wu Feng. Auranya menakutkan, membuat kekosongan di sekitarnya runtuh, terus-menerus pecah. Bunuh! Wu Feng meraung, menyerang dengan panik. Tangannya membentuk jejak bilah, menjadi semakin cemerlang, mengoperasikan jenis metode leluhur yang mengerikan, mendorong jejak bilah ke ekstrim. Itu adalah seni bilah surgawi yang abadi. Di sisi lain, banyak orang menjadi bersemangat. Ini adalah seni bilah yang sangat menakutkan, sesuatu yang hanya bisa dioperasikan jika seseorang menguasai teknik leluhur yang misterius. Ketika keduanya digabungkan bersama, mereka akan menjadi tak tertandingi, sesuatu yang diwariskan oleh makhluk yang tidak pernah mati. Ini adalah sesuatu yang diwariskan secara pribadi oleh keberadaan abadi kuno. Hong! Cahaya bilah melesat keluar dalam garis-garis tak berujung, melesat keluar, menenggelamkan langit dan bumi. Itu berwarna putih keperakan dan menyilaukan, seolah-olah akan menebas kubah langit. Saat menghadapi serangan ini, Si Hao masih memadatkan jejak tinju, diam-diam mengoperasikan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, menghadapi bilah surgawi yang tidak pernah mati ini secara langsung. 3 pukulan dipertukarkan secara berurutan, ketiga pukulan Si Hao mengenai bilah surgawi, beradu hebat dengan telapak tangan pihak lain yang memadatkan jejak bilah. Segera setelah itu, keduanya berpisah, saling berpapasan. Si Hao berdiri di sana dengan tenang, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ekspresi Wu Feng serius. Dia berbalik, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Saat ini, hanya beberapa tokoh generasi tua yang melihat sesuatu, yang lain tidak dapat melihat hasil pertempuran ini, berpikir bahwa kemenangan dan kekalahan masih belum diputuskan. Dari kejauhan, terompet berbunyi. Trompet keong pihak asing berbunyi, membuat mereka mundur. Jelas bahwa kejadian yang terjadi hari ini cukup aneh. Sebuah dekret muncul, tetapi tidak dapat mengintimidasi jurang surga, pihak asing sekarang mundur. Mereka mungkin membuat langkah besar di masa depan. Mundur. Seseorang memerintahkan. Selain itu, tetua yang memegang kantong langit dan bumi muncul, secara pribadi membawa bagian belakang untuk menghentikan para pembudidaya 9 surga mengejar dan menyerang mereka. Sementara itu, tetua agung juga muncul, masih menghadapinya, mencegah senjata abadi miliknya melepaskan bencana pembunuhan besar. Huang,
Aku akan mengampuni nyawamu. Saat Raja Surgawi Wu Feng bertemu denganmu lagi, dia pasti akan menebasmu. Generasi muda asing dipenuhi dengan keengganan. Kalian semua bisa bertanya padanya, apakah dia pikir dia bisa melakukannya? Si Hao menjawab dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut, melihat ke depan. Namun, Wu Feng tidak berbalik, mundur bersama pasukan besar. Baru ketika mereka sudah jauh, ketika mereka berada di batas cakrawala gurun, Wu Feng batuk seteguk darah dengan suara wah. Terlebih lagi, tangan kanannya mulai mengeluarkan suara pipak. Kemudian, dengan suara peng, seluruh lengan kanannya retak, hampir meledak. Apa yang terjadi? Generasi muda asing itu semua terkejut. Raja Surgawi bela diri, ada apa? Seseorang bertanya. Wu Feng batuk beberapa kali lagi seteguk darah, dan baru kemudian dia berkata, orang itu mungkin tak tertandingi di generasi muda, tidak banyak yang menjadi lawannya, hanya saudara Ziming yang bisa melakukan apa saja. Kalau tidak, jika kita ingin menghapus penghinaan, mencoba untuk menekan dan membunuhnya dengan orang-orang tingkat yang sama, maka kita harus meminta bantuan dari keluarga Anlan dan Shutuo. Sebuah trompet siput laut berbunyi, membuat langit dan bumi bergetar. Pasukan besar asing itu mundur seperti air pasang, hamparan hitam perlahan menghilang ke batas gurun. Di sisi Imperial Pass, tidak ada seorang pun yang mengejar mereka. Itu karena di sisi lain, ada seorang tetua yang memegang kantong langit dan bumi. Ini adalah senjata abadi, yang menahan bagian belakang, siap menyerang kapan saja. Kemudian, binatang penelan langit meraung. 3 singa melepaskan raungan rendah, semuanya membubung ke udara, terbang menuju Imperial Pass. Para pembudidaya di sisi 9 surga juga mulai mundur di bawah komando para ksatria besar. Pertempuran hebat berakhir seperti ini. Sepanjang jalan, para prajurit dari berbagai klan semuanya menjadi sangat pendiam. Meskipun mereka tidak terlalu menderita kali ini, bahkan menempati keuntungan, semua orang masih membawa kekhawatiran di dalam hati. Itu karena pihak lain terlalu kuat, memiliki makhluk abadi. Begitu mereka membantai jalan mereka, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah jurang surga. Setelah ditembus, Imperial Pass pasti tidak dapat dipertahankan lagi, 9 surga pasti terkubur di bawahnya. Sementara itu, Anlan dan Shutuo dari pihak lain, 2 leluhur kuno yang tak tertandingi dari era besar terakhir sudah bergerak, mewariskan dekrit, jadi di masa depan, apalagi yang akan mereka lakukan? Jenis ahli yang tak tertandingi ini yang memandang rendah era besar satu demi satu, begitu mereka benar-benar bergerak, hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Apakah jurang surga masih akan tetap aman? Sulit membayangkan seperti apa keadaan Imperial Pass dan bumi besar di belakangnya setelah Heaven Abyss menghilang. Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan suara isak tangis, penuh kesedihan. Di depan, mayat-mayat diangkat satu demi satu, rusak dan berkeping-keping. Ada beberapa yang diletakkan di punggung tunggangan, yang lain diangkat dalam peti mati satu demi satu, berlumuran darah. Mereka semua adalah kultivator yang mati. Beberapa dari mereka adalah ahli terkenal, tetapi ada juga prajurit yang tidak dikenal. Setelah pertempuran ini, mereka semua mengalami hal yang sama, yaitu kematian di luar celah gunung. Ketika seseorang berbalik dan melihat ke belakang, mereka akan melihat banyak mayat. Pemandangan yang mengkhawatirkan, membuat orang tidak bisa menahan rasa sedih, menghela napas panjang. Sekarang setelah pertempuran ini berakhir, ada lebih banyak orang yang kehilangan suami dan ayah mereka. Setelah pertempuran ini, yang memenuhi mata hanyalah kesedihan. Suara tangisan berangsur-angsur menjadi lebih keras, terlalu banyak pemandangan kesedihan di belakang, benar-benar sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Sementara itu, ini hanya satu bagian, karena lebih banyak pembudidaya langsung meledak, tulang-tulang bahkan menghilang, tidak ada yang tertinggal. Mayat yang bisa dibawa kembali hanya sebagian kecil. Senior, jika ada jurang surga yang menghentikan mereka, mengapa kita masih harus meninggalkan celah untuk bertarung dengan mereka? Begitu banyak orang yang mati, itu terlalu menyedihkan. Ada orang-orang yang tidak bisa menahan diri, bertanya kepada para komandan. Jika mereka tidak meninggalkan celah, orang-orang ini tidak akan mati. Ada beberapa yang percaya bahwa dengan jurang surga menghalangi, pasukan besar asing itu pasti tidak bisa menyeberang, tidak mungkin mereka bisa menyeberangi jurang itu. Mengambil inisiatif untuk menantang pihak lain seperti ini, bukankah itu hanya membuat prajurit mati tanpa alasan? Pihak lain menargetkan jurang surga, jadi kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang, menghentikan rencana mereka.
Seorang pria parubaya berbicara dengan keras. Dia bukan seorang pemimpin, tetapi dia menjelaskan hal ini dengan keras untuk menghindari memengaruhi moral mereka. Namun, Ksatria Agung yang duduk di pisi emas mengangkat tangannya, menghentikannya. Dia mulai menjelaskan, berbicara sendiri. Semuanya demi melatih prajurit, untuk mengasah prajurit berdarah besi. Katanya. Kalimat sederhana ini menjelaskan semuanya. Suatu hari nanti, jurang surga akan menghilang. Pada saat itu, apa yang akan terjadi? Beberapa tetua dari berbagai klan menambahkan, bertanya dengan keras. Semua orang terdiam. Inilah yang paling tidak ingin mereka hadapi, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Mengirim prajurit sekarang justru demi mengasah prajurit dari berbagai klan, membuat persiapan untuk pertempuran yang menentukan hidup dan mati di masa depan. Itu mungkin akan menjadi pertempuran yang menghancurkan dunia, seluruh dunia mungkin berlumuran darah. Kali ini, skala pertempuran antara kedua kerajaan itu tidak kecil, makhluk-makhluk ada di mana-mana di padang pasir. Kedua belah pihak menderita banyak korban, darah mewarnai pasir sepenuhnya menjadi merah. Sementara itu, para prajurit yang berangkat dari Imperial Pass masih merupakan sebagian kecil dari pasukan mereka, tidak sepenuhnya keluar. Ketika melihat ini dari perspektif yang lebih tinggi, ini hanyalah pertempuran sengit berskala kecil. Mereka sedang melatih prajurit. Tidak diragukan lagi, jika ini terus berlanjut, para prajurit dari semua klan yang berbeda akan keluar, mengalami kekejaman darah dan tulang. Dari dulu hingga sekarang, dunia di luar Imperial Pass tidak pernah kekurangan kematian, sedangkan di era ini, pasti akan ada lebih banyak lagi. Suara tangisan berkurang, seluruh pasukan besar menjadi sunyi, berjalan tanpa suara menuju Imperial Pass. Bahkan binatang buas yang kuat tidak lagi meraung, kembali dengan tenang. Beberapa burung raksasa melemparkan bayangan raksasa di tanah saat mereka bergerak maju. Keheningan seperti ini, membuat semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Selalu seperti ini setiap kali mereka meninggalkan celah itu. Sejumlah besar kultivator layu, sekarat, gugur dalam pertempuran di luar celah itu. Ini adalah jenis kesedihan dan rasa sakit yang tak terelakkan. Pasukan itu berjalan ke dalam kabut kekacauan kuno, tiba di depan celah nomor 1 yang tak terbatas. Semua orang masih diam, memasuki kota dengan diam-diam. Seberkas cahaya abadi berhamburan ke bawah, mengelilingi semua orang. Tiba-tiba ada makhluk yang berteriak dengan sedih, langsung berubah menjadi abu, bahkan tidak mampu melawan. Ini adalah makhluk asing yang bercampur dengan pasukan mereka dalam pertempuran besar ini, ingin menyusup ke celah itu. Namun, sayangnya, sama seperti sebelumnya, mereka tidak bisa masuk. Setelah cermin kuno bersinar ke bawah pada mereka untuk mengungkapkan wujud asli mereka, mereka berubah menjadi asap dan abu yang berserakan. Pihak lain menargetkan jurang surga, jadi kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang, menghentikan rencana mereka. Seorang pria parubaya berbicara dengan keras. Dia bukan seorang pemimpin, tetapi dia menjelaskan hal ini dengan keras untuk menghindari memengaruhi moral mereka. Namun, Ksatria Agung yang duduk di pisi emas mengangkat tangannya, menghentikannya. Dia mulai menjelaskan, berbicara sendiri. Semuanya demi melatih prajurit, untuk mengasah prajurit berdarah besi. Katanya. Kalimat sederhana ini menjelaskan semuanya. Suatu hari nanti, jurang surga akan menghilang. Pada saat itu, apa yang akan terjadi? Beberapa tetua dari berbagai klan menambahkan, bertanya dengan keras. Semua orang terdiam. Inilah yang paling tidak ingin mereka hadapi, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Mengirim prajurit sekarang justru demi mengasah prajurit dari berbagai klan, membuat persiapan untuk pertempuran yang menentukan hidup dan mati di masa depan. Itu mungkin akan menjadi pertempuran yang menghancurkan dunia, seluruh dunia mungkin berlumuran darah. Kali ini, skala pertempuran antara kedua kerajaan itu tidak kecil, makhluk-makhluk ada di mana-mana di padang pasir. Kedua belah pihak menderita banyak korban, darah mewarnai pasir sepenuhnya menjadi merah. Sementara itu, para prajurit yang berangkat dari Imperial Pass masih merupakan sebagian kecil dari pasukan mereka, tidak sepenuhnya keluar. Ketika melihat ini dari perspektif yang lebih tinggi, ini hanyalah pertempuran sengit berskala kecil. Mereka sedang melatih prajurit. Tidak diragukan lagi, jika ini terus berlanjut, para prajurit dari semua klan yang berbeda akan keluar, mengalami kekejaman darah dan tulang. Dari dulu hingga sekarang, dunia di luar Imperial Pass tidak pernah kekurangan kematian, sedangkan di era ini, pasti akan ada lebih banyak lagi. Suara tangisan berkurang, seluruh pasukan besar menjadi sunyi, berjalan tanpa suara menuju Imperial Pass.
Bahkan binatang buas yang kuat tidak lagi meraung, kembali dengan tenang. Beberapa burung raksasa melemparkan bayangan raksasa di tanah saat mereka bergerak maju. Keheningan seperti ini, membuat semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Selalu seperti ini setiap kali mereka meninggalkan celah itu. Sejumlah besar kultivator layu, sekarat, gugur dalam pertempuran di luar celah itu. Ini adalah jenis kesedihan dan rasa sakit yang tak terelakkan. Pasukan itu berjalan ke dalam kabut kekacauan kuno, tiba di depan celah nomor 1 yang tak terbatas. Semua orang masih diam, memasuki kota dengan diam-diam. Seberkas cahaya abadi berhamburan ke bawah, mengelilingi semua orang. Tiba-tiba ada makhluk yang berteriak dengan sedih, langsung berubah menjadi abu, bahkan tidak mampu melawan. Ini adalah makhluk asing yang bercampur dengan pasukan mereka dalam pertempuran besar ini, ingin menyusup ke celah itu. Namun, sayangnya, sama seperti sebelumnya, mereka tidak bisa masuk. Setelah cermin kuno bersinar ke bawah pada mereka untuk mengungkapkan wujud asli mereka, mereka berubah menjadi asap dan abu yang berserakan. Kemudian, Si Hao dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka hancur. Setelah memasuki lorong aneh, bahkan sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, mereka sudah memasuki kedalaman lorong itu. Selama proses ini, dia merasakan darahnya bergemuruh, jejak jiwanya bergetar hebat, seolah-olah beresonansi dengan Imperial Pass. Dia tahu bahwa ini adalah jenis penyelidikan, semua makhluk yang memasuki Imperial Pass akan diperiksa dengan ketat. Hanya mereka yang meninggalkan celah ini belum lama ini yang diizinkan masuk. Ketika mereka berangkat sebelumnya, mereka sudah meninggalkan aura mereka sendiri di sini. Imperial Pass kuno dan misterius, tentu saja ada alasan mengapa ia mampu berdiri tegak melewati waktu yang tak berujung tanpa runtuh. Segera setelah itu, mereka memasuki kota, tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa ada makhluk di mana-mana. Mereka semua melihat ke arah ini dengan gugup. Mereka adalah orang-orang dari klan besar yang berbeda, mengangkat kepala mereka, berharap melihat anggota klan mereka kembali. Jelas bahwa proses ini pasti akan penuh dengan kesedihan. Si Hao pergi. Tidak ada seorang pun yang menunggunya di sini, karena klan batu terlalu lemah, tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Sebuah tubuh emas bergegas turun, mendarat di bahu Si Hao, kembali bersamanya. Rasanya enak. Aku membunuh banyak musuh, hanya saja aku tidak menemukan ikan besar, dan seorang lelaki tua selalu berdiri di belakangku, takut aku mungkin tersesat, sungguh sial. Kata semut bertanduk surgawi. Si Hao terdiam. Dia tahu bahwa pasti ada ahli super dari kota yang melindungi si semut bertanduk surgawi kecil, takut dia akan mati di luar celah sebelum dia dewasa. Kehilangan seperti itu akan terlalu besar. Itu karena keturunan dari 10 setan, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka pasti akan bangkit menjadi makhluk yang tak tertandingi. Pasukan besar asing mundur selangkah lebih awal. Semua ras agresif berdarah besi, bahkan jika mereka mati, mereka hanya akan merasakan sedikit kesedihan saat itu. Mereka akan menjadi tenang kembali segera setelahnya. Sisi asing itu luas dan tak terbatas, wilayahnya terlalu luas, siapa yang tahu berapa kali lebih besar dari 9 langit 10 bumi. Setelah klan kembali, mereka semua kembali ke wilayah klan masing-masing melalui formasi transportasi super. Namun, ada beberapa yang langsung berkumpul bersama, menuju sebuah pertemuan. Berkumpulnya generasi muda kali ini bahkan bukan masalah kecil. Pergi undang yang lain, bawa semua jenius terkuat generasiku. Jika kita tidak bisa menyingkirkan Huang, maka itu benar-benar jenis penghinaan. Bagaimana generasi muda pihakku bisa lebih rendah dari seseorang dari pihak mereka? Dalam perang gurun besar, bahkan Raja Surgawi dikalahkan, membuat banyak makhluk asing muda merasa terguncang dalam hati, juga membuat mereka sangat khawatir. Mereka benar-benar tidak ingin menerima kekalahan ini oleh manusia dari pihak lain. Ini khususnya terjadi setelah Raja Surgawi angkat bicara, mengatakan bahwa Huang sudah tidak dapat ditandingi di generasi muda. Ini membuat banyak orang terkejut, semua orang dari generasi ini memperhatikan masalah ini dengan saksama. Bisakah kita menuju ke tanah kuno yang legendaris itu, mengundang orang-orang dari klan Kaisar untuk keluar? Ketika kalimat ini diucapkan, beberapa jenius dari generasi muda terkejut. Apakah Huang ini menakutkan, perlu mengganggu klan Kaisar? Hati-hati, klan Kaisar sudah lama tidak menunjukkan aktivitas apapun, tidak muncul di dunia ini. Jika seseorang keluar dari tanah kuno, maka mereka pasti akan mendominasi dunia, semua pihak kalah. Tidak akan ada kesempatan bagi generasi kita sama sekali. Bagaimanapun, Si Hao telah menjadi orang yang terkenal di generasi muda pihak asing. Dalam pertempuran gurun yang hebat, dia mengalahkan Raja Surgawi,
menarik perhatian para ahli muda klan asing. Mereka sudah melihatnya sebagai gunung yang menghalangi jalan mereka, yang harus dicabut. Tuan, Anda kembali hidup-hidup. Di pintu masuk desa klan batu, Ashou melihat sesosok berjalan dari kejauhan. Ia tak dapat menahan diri untuk berteriak keras karena terkejut. Ketika sekelompok anak-anak mendengar ini, mereka semua segera berlari menghampiri. Mereka semua terkejut dan senang melihatnya. Kakak, kau benar-benar hebat. Kudengar kali ini, pertempurannya sangat sengit, namun kau kembali dengan selamat, bahkan tidak terluka sama sekali. Aku sangat senang. Seorang gadis kecil berteriak, wajah kecilnya yang kemerahan memperlihatkan senyum yang tulus. Namun, tak lama kemudian, ia menangis, karena ia kehilangan ayahnya belum lama ini, kini ia mengingatnya. Semua orang dari suku itu muncul. Ketika mereka melihat Si Hao, mereka semua sangat senang, memperlihatkan senyum yang sederhana dan jujur. Ada seseorang yang berjalan mendekat, menepuk bahunya, yang lain membawa semangkuk besar alkohol kental, dan yang lain lagi membawa handuk untuk menyeka kotoran dan pasir. Baguslah kau kembali, hidup itu baik, suara kepala suku Si Houde sedikit bergetar. Yang paling ia takutkan adalah ketika mereka kembali untuk menyambut prajurit mereka, karena ia akan selalu mendengar berita yang menyedihkan. Orang-orang kuat dari suku itu biasanya kembali dalam keadaan mati. Nak, cepatlah makan daging kering, pulihkan sedikit staminamu. Ada beberapa wanita parubaya yang berjalan mendekat, membawa senyum yang ramah dan bersahabat. Si Hao mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ia merasakan kehangatan di sini, perasaan seperti kembali ke rumah. Ia tinggal di sini, tidak punya rencana untuk pergi. Ia bersiap menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggalnya untuk beberapa waktu. Selama setengah bulan berikutnya, Si Hao tidak keluar, membimbing anak-anak dalam kultivasi mereka. Selain itu, dia sendiri juga menganalisis jalur dao agungnya, memasuki setengah pengasingan. Dia sedang menunggu. Ketika tiba saatnya untuk meninggalkan celah itu lagi, targetnya bukan hanya medan perang. Beberapa hari kemudian, di pegunungan daerah ini, seseorang mengunjungi suku kecil yang jarang mendapat perhatian dari orang lain ini, sambil membawa sepucuk surat. Apakah Huang ada di sini? Dia benar-benar berada di tempat terpencil, sebenarnya di Gunung Tandus ini. Orang yang datang bergumam pelan. Siapa kalian? Apa yang kalian butuhkan? Pemuda Ashou menyapa mereka. Saya datang untuk menemui Huang, menyampaikan undangan kepadanya. Dalam 3 hari, akan ada pertemuan di Imperial Pass. Mereka yang diundang adalah semua tokoh teratas dari generasi muda, para elit dari semua klan yang berbeda. Pertemuan apa? Dengan suara Sou, sosok emas bergegas mendekat, langsung mendarat di dekat surat itu, membuat utusan itu ketakutan. Kami telah sibuk berkultivasi akhir-akhir ini, di mana kami akan menemukan waktu untuk pergi ke pertemuan. Semut bertanduk surgawi mengerutkan bibirnya. Pertemuan kali ini cukup istimewa, hanya tokoh-tokoh terkemuka dari generasi muda dunia saat ini yang pergi, semuanya luar biasa. Pertemuan ini hanya akan membawa manfaat, tidak ada salahnya. Orang yang datang berkata. Dari apa yang dia katakan, orang-orang yang pergi semuanya adalah mereka yang memahami pasang surut dunia masa depan. Bukannya kita belum pernah bertemu mereka sebelumnya di 9 surga? Semut kecil itu tidak sabar. Kali ini, bukan hanya para kultivator dari 9 surga yang akan pergi. Pewaris terkuat dari berbagai klan di Imperial Pass juga akan ada di sana. Terlebih lagi keturunan dari makhluk yang tak tertandingi, serta keturunan abadi sejati. Mereka belum pernah mengunjungi 9 surga sebelumnya. Orang yang datang menjelaskan. Jelas bahwa dia sangat berharap Si Hao bisa pergi. Keturunan makhluk yang tak tertandingi, orang macam apa mereka? Semut bertanduk surgawi bergumam, tidak terlalu peduli. Ini khususnya terjadi ketika ia bahkan mengabaikan keturunan dewa sejati, bahkan tidak bertanya tentang mereka. Utusan yang datang tidak dapat menjaga ketenangannya lagi, mengingatkan, ia ada juga keturunan dewa sejati. Apakah keturunan dewa sejati seistimewa itu? Bukannya aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Apa Wangxi, Jin Zhan, bukankah mereka semua berasal dari keluarga umur panjang? Bukankah mereka sama dengan keturunan dewa sejati? Semut bertanduk surgawi melengkungkan bibirnya. Kau belum pernah bertemu orang-orang itu sebelumnya. Mereka berasal dari 3 keluarga umur panjang di Imperial Pass. Orang yang datang menyeka keringatnya. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu semut ini yang berbicara begitu berani,
bahkan tidak menempatkan pewaris keluarga umur panjang di matanya. Keturunan? Mereka bahkan bukan anak-anak dewa sejati. Aku bahkan pernah bertemu dengan Wang Abadi, anak abadi itu sebelumnya, jadi mengapa aku tertarik pada keturunan itu? Ingat bahwa setahun yang lalu, kita bahkan bertarung dengan keluarga Wang. Wang Abadi adalah sesuatu lebih kuat dari anak-anaknya. Ketika utusan itu mendengar kata-kata ini, dia langsung terdiam. Orang aneh macam apa yang akhirnya dia temui? Apakah itu benar-benar memperlakukan keluarga umur panjang dengan sangat tidak penting, bahkan memotong reputasi Wang Abadi secara substansial, memanggilnya anak abadi, yang berani memanggil monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir ini? Pelankan suaramu, jadilah sedikit lebih tenang, atau kamu akan membawa bencana besar pada dirimu sendiri. Utusan itu menasihati sambil menyeka keringat dinginnya. Kamu tidak mengenaliku. Semut bertanduk surgawi tercengang. Si Hao berjalan mendekat dari kejauhan. Dia terdiam tercengang, utusan itu membanggakan tentang keturunan dewa sejati di hadapan semut bertanduk surgawi kecil. Ada sesuatu yang salah di sini. Kecuali mereka adalah anak langsung dari dewa sejati, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan status semut kecil emas? Ini hanyalah anak langsung dari 10 jahat. Saat itu, semut bertanduk surgawi dari 10 iblis. Meskipun dia bukan raja abadi, tidak mencapai buah dao itu, kekuatan sejatinya jelas tidak lemah, hampir mencapai level itu. Kamu adalah? Utusan itu bingung. Dia melihat semut kecil emas di surat itu. Surat ini masih dipegangnya. Namun pada akhirnya, seekor semut tiba-tiba melompat, memiliki nada seperti ini. Dia benar-benar sedikit bingung. Semut kecil itu menatapnya dengan jijik, berkata, "Enak, kamu benar-benar tidak tulus, kamu sengaja mengejek dan mengabaikanku, kan?" Utusan itu menyeka keringatnya. Belum lama ini, semut ini bahkan memanggil Wang Abadi sebagai anak abadi. Namun sekarang, dia bertingkah tua dan bijak, memanggilnya anak kecil, dia benar-benar pusing. Aku baru saja keluar dari pengasingan, aku telah berkultivasi selama beberapa tahun terakhir ini, utusan itu berkata. Si Hao berjalan mendekat. Ketika dia mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, ini adalah semut bertanduk surgawi, putra Vichio Stan. Ini, aku pergi. Utusan itu segera membuat dirinya takut. Dia sebenarnya sangat ingin menatap semut bertanduk surgawi yang legendaris itu. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana bahkan Wang Abadi disebut anak kecil, seolah-olah ada api yang menyala di bawah pantatnya, tidak berani mengobrol dengannya lagi. Dia benar-benar sangat takut. Takut bahwa itu mungkin akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan dan membawa bencana padanya juga. Ketika dia berlari ke pintu masuk desa, dia berhenti sejenak, memberikan surat itu kepada anak-anak di suku itu, dan kemudian berbalik untuk berlari. Dia benar-benar sedikit panik. Dalam 3 hari, Danau Jadeval, Si Hao membaca kartu undangan itu, berkata pelan pada dirinya sendiri. Ia kemudian dengan santai melemparkan surat itu ke atas meja kayu. Hao bocah, aku pergi keluar dari celah gunung. Kudengar kau pergi ke padang pasir yang luas dan bersenang-senang, hadiahmu cukup berlimpah. Kau membunuh 2 ahli klan raja lagi. Cao Yusheng berlari menghampiri. Hanya ada sungai besar yang memisahkan suku tempat tinggalnya dengan suku Si Hao. Ia adalah teman terdekatnya. Ketika mendengar teriakan ini, apalagi sapaan seperti itu, dahi Si Hao menjadi tertutup garis-garis gelap. Gendut, omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Si Hao melotot padanya. Cao Yusheng tertawa paksa, lalu berkata, benar, barusan, siapa yang kabur dari klan batu? Ia mengatakan sesuatu tentang memberikan beberapa kartu undangan kebanggaan surga yang masih muda. Bajingan, ia bahkan tidak pernah mendengar namaku, apalagi tidak memberiku undangan. Aku langsung menghajarnya habis-habisan. Si Hao langsung terdiam. Ketika dia melihat si gendut ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bocah, kamu benar-benar tidak baik dan jujur. Semut bertanduk surgawi bahkan tidak bisa terus menonton ini. Meskipun dia kesal, dia tidak mengambil tindakan, hanya berbicara dan berargumen dengan orang itu. Ketika dia mengerti apa yang terjadi, Cao Yusheng kesal, berkata, mereka mengabaikanku, tidak menghiraukanku, apa istimewanya itu? Sial, aku tidak akan pergi. Tunggu, aku tidak bisa tidak pergi. Semakin mereka menolak memberiku undangan, semakin aku ingin pergi. Apa yang perlu dikeluhkan? Aku punya undangan, kamu bisa mendapatkannya. Si Hao berbalik,
bersiap untuk melanjutkan kultivasinya, memahami metode dan daonya sendiri. Benda ini memiliki namamu di atasnya. Cao Yusheng mengingatkan. Nak, kau benar-benar ingin pergi? Semut bertanduk surgawi menatapnya, belum pernah melihat orang gemuk dengan kulit setebal itu sebelumnya. Dia benar-benar memeriksa kartu undangan ini. Pergilah, aku harus pergi, aku akan pergi bersama kalian semua. Cao Yusheng menarik Si Hao. Aku tidak tertarik, kata Si Hao. Karena kita berada di Imperial Pass dan yang lainnya mengundang kita dengan sangat antusias. Bagaimana mungkin kita tidak memberi mereka muka? Lagi pula, kita harus bergabung bersama untuk melawan musuh. Jadi ini sempurna untuk saling mengenal, menjalin sedikit persahabatan sebelumnya. Cao Yusheng mengganggu dan membujuk. Di Imperial Pass, semua generasi muda tidak bisa tenang. Terutama para elit dari berbagai klan, pewaris klan yang paling kuat semuanya menunggu. Sayangnya, banyak orang ditakdirkan untuk kecewa, karena mereka tidak akan mendapatkan undangan apapun, tidak dapat bergabung dalam pertemuan terhormat yang legendaris dari kebanggaan surga itu. Berita menyebar kemana-mana bahwa akan ada pertemuan generasi muda di Imperial Pass, yang akan dilakukan di Danau Jadeval. Pada saat itu, pasti akan ada pembagian kitab suci dan dao. Jika yang lain tahu bahwa Si Hao tidak ingin pergi, mereka pasti akan tercengang, pasti membuat beberapa orang tercengang. Itu karena mereka sangat ingin mendapatkan undangan, tetapi kecewa. Kudengar kali ini, ada harta langka yang dibawa kembali dari sisi lain untuk dipamerkan. Jadi apa? Ada hal-hal yang jauh lebih penting. Kudengar seseorang memperoleh berita tentang pengobatan umur panjang di luar Imperial Pass. Ada makhluk kuno yang meninggalkan diagram yang rusak, menandai area tempat pengobatan abadi itu berkeliaran. Itu akan dibagikan di pertemuan agar semua orang bisa melihatnya. Kudengar mereka bahkan akan membicarakan rahasia mengenai daerah terlarang. Di Imperial Pass, para kultivator muda dari berbagai klan saling berdiskusi. Meskipun mereka tidak dapat bergabung, mereka tetap antusias, memahami banyak hal. Daerah terlarang yang mana? Tentu saja daerah terlarang 9 surga. Apa? Ini membuat semua orang terkejut. Banyak orang terkejut. Tempat-tempat itu tidak bisa dibicarakan secara acak, atau tempat-tempat itu mungkin akan menimbulkan bencana bagi diri mereka sendiri. Dikabarkan bahwa bahkan ada undangan yang dikirim ke daerah terlarang tertentu kali ini, hanya saja kita tidak tahu apakah seseorang dari daerah terlarang itu akan datang. Ketika berita itu dikirim kembali, keributan pun terjadi. Banyak orang terkejut, sangat terguncang. Daerah terlarang di 9 surga, tempat macam apa itu? Itu adalah kolam naga sejati, sarang harimau, siapa yang berani menyentuhnya? Seseorang mungkin akan segera membayar harga darah dan jiwa. Terlebih lagi, selama tahun-tahun yang tak berujung ini, wilayah terlarang selalu tak bernyawa, kekurangan kekuatan hidup. Sekarang setelah undangan dikirim ke tempat seperti ini, apakah ada makhluk yang benar-benar akan keluar? Pertemuan yang terhormat, ini benar-benar pertemuan yang terhormat. Seseorang berseru kagum. Jika ada makhluk yang keluar dari wilayah terlarang, bahkan jika mereka masih sangat muda, tidak memiliki prestasi pertempuran apapun, itu masih cukup untuk menimbulkan kegemparan, membuat semua klan sangat terguncang. Semua orang benar-benar ingin tahu siapa yang sebenarnya punya ide untuk melakukan ini. Seseorang harus memahami bahwa wilayah terlarang 9 surga itu sangat menakutkan dan misterius. Dari sudut pandang tertentu, level yang mereka wakili tidak akan kalah dengan para ahli yang tak tertandingi yang telah lama menghilang dalam sejarah. Untungnya, mereka sangat rendah hati. Selama ini, mereka selalu berada dalam keadaan menyendiri, tidak menunjukkan aktivitas apapun. Kalau tidak, jika mereka menjadi musuh, maka dunia ini pasti akan dilemparkan ke dalam kekacauan, 9 surga 10 bumi kemungkinan besar akan tamat. 3 hari berlalu dalam sekejap. Sebuah area di dalam Imperial Pass dengan pemandangan yang indah, diselimuti oleh esensi spiritual sepanjang tahun, ramai dengan aktivitas. Itu karena banyak orang jenius datang ke pertemuan ini. Danau Jadeval, airnya berwarna hijau giok, seolah-olah batu giok berkilau tertanam di bumi yang luas, lembut dan indah, cemerlang dan samar-samar terlihat. Energi dao abadi tertumpah keluar darinya sepanjang tahun. Itu karena dikabarkan bahwa ada seorang abadi yang sebelumnya tinggal di wilayah ini pada zaman kuno. Ada banyak gunung spiritual di sekitar Danau Jadeval, beberapa bersinar, ilahi dan cemerlang, beberapa hitam pekat seperti tinta, bahkan sekarang masih mengeluarkan kabut hitam, tetapi mereka tidak menakutkan, malah memiliki jenis aura dao yang hebat. Ada juga yang berwarna ungu keemasan,
seolah-olah pedang kaisar dimasukkan ke tepi danau satu demi satu. Beberapa dari gunung spiritual ini mengambang, tidak jatuh ke tanah, pemandangannya elegan, kabut tipis berputar-putar, seolah-olah ini adalah alam abadi. Si Hao tiba, tidak mampu menahan gangguan Cao Yusheng, berjalan keluar dari tanah tandus yang jauh, meninggalkan wilayah klan batu dan menuju ke sini. Mereka melihat bahwa tempat ini luar biasa dari kejauhan. Kabut abadi mengepul, berputar-putar di sekitar Danau Jadeval dan pegunungan spiritual di sekitarnya. Apakah benar-benar ada sesuatu yang keluar dari wilayah terlarang? Aku benar-benar ingin melihat seperti apa bentuknya, kata semut emas. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga memiliki pikiran yang sama. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia datang ke Danau Jadeval.